saya hujat Tuhan. Karena kata-kata tak senonoh keluar semuanya, saya hujani Yesus yang tak kelihatan. Toh saya gak percaya dia ada, saya habisi dia dengan kata-kata saya. Sambil meludahi itu Alkitab, saya injek begitu-begitu sampai semua ada halamannya yang sobek segala. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu. Kisah tentang Saulus yang bertobat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Saulus atau ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini adalah sebuah cerita tentang Saulus bertobat. Sebenarnya Saulus itu pendosa berat, tetapi kita sih nggak jauh-jauh di belakangnya. Setiap pendosa itu 11-12. Jangan pernah kita merasa dosa kita lebih ringan. Dan juga jangan diantara kita merasa sudah terlambat karena dosaku terlalu berat. Bagi Tuhan, semua dosa sudah diampuni di kayu salibnya. Tapi tidak akan terjadi pengampunan sebelum Anda menerima pengorbanan. Tuhan tidak pernah memaksakan pengampunan. Tuhan tidak pernah memaksakan orang untuk bertobat. Tuhan panggil mereka untuk bertobat. Tapi keputusan di tangan Anda. Dalam perjalanan Saulus ini ke Damsyik, seorang pemuda yang kemudian nanti dipanggil jadi rasul, namanya Rasul Paulus, nama-lamanya adalah Saulus. Dia berjalan ke Damsyik ngapain? Dia mau tangkap orang-orang Kristen dan dia mau jebloskan ke dalam penjara dan eksekusi mati para hamba-hamba Tuhan. Dia anti pendeta, anti gereja. Berat ya dosanya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Sebenarnya saya katakan tadi, kita orang berdosa itu kira-kira sama. Kita semua dalam sebuah perjalanan tanpa Tuhan, yaitu perjalanan menuju neraka. Kita semua akan binasa. Sebab upah dosa ialah maut. Saya jadi ingat satu ayat, ada jalan yang dikira orang benar, tapi ujungnya adalah maut. Kita semua berjalan di jalan itu, minimal pernah kita berada di jalan tersebut, termasuk saya. Hingga Tuhan menyelamatkan kita dan terjadi interupsi ilahi atau divine interruption. Saulus tidak menyadari bahwa dia sangat dekat dengan api penghakiman. He did not realize it. He thought he was right. Dia kira dia betul, dia kira dia benar. Dia jalan terus, kalau Tuhan tidak halangi dan rintangi, niscaya pastilah dia sudah masuk ke neraka hari ini. Kita semua pernah di jalan itu. Sebagian orang jalan itu namanya jalan dosa vulgar. Sebagian orang lagi adalah jalan kebaikan. Jangan lupa loh ya, pohon yang daripadanya dipetik buah terlarang, itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kita kira bahwa orang baik masuk surga, karena kebaikan manusia itu tidak teruji di mata Allah. Dia belum dicobai aja, dia belum jatuh. Tapi setiap orang pasti punya kelemahan. Ada orang baik yang akan masuk ke dalam neraka, ada orang jahat yang akan binasa. Semua orang jahat akan binasa, tapi ada orang baik yang binasa pula kalau dia tidak kenal Tuhan. Kalau kebaikannya bukan karena hubungannya dengan Allah, jangan kira kau bisa beli pengampunan, karena kesalehan manusia itu kain kotor di mata Allah. Ada jalan yang dikira orang lurus, tapi ujungnya adalah api neraka. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus tidak menyadari he was ever so close, he was closer to hell than he imagined. Dia begitu dekat. Dan ketika ia sudah dekat dengan kota itu, dia tidak tahu kalau Tuhan izinkan dia terus, dosanya akan semakin bertambah. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kita semua pasti punya fase tiba-tiba. Kita nggak pernah merencanakan tiba-tiba kita lahir baru. Saya ngalami itu 32 tahun yang lalu, tahun 1992 tepatnya. Saya bertobat umur 18 tahun. Waktu itu saya mengalami Tuhan tiba-tiba.
Minggu-minggu yang sangat menegangkan dalam kehidupan saya. Kita semua pasti punya episode ini. Gak ada bayi itu yang tahu kalau dia akan dilahirkan kembali. Atau dilahirkan pertama kali, bayi jasmani. Tapi tiba-tiba aja dia datang ke dunia. Tapi tiba-tiba itu juga tidak last minutean kok. Tuhan itu pasti mengetuk hatimu sekian lama. Dan Tuhan sudah mengusik jiwamu agar Anda dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tiba-tiba cahaya itu memancar dari langit mengelilingi dia. Ini yang saya sebut sebagai interupsi ilahi karena kasih. Saulus mengalami sesuatu yang hari ini masih ada fenomenanya ketika orang didoakan dan dilawat Tuhan. Ia rebah ke tanah. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, dia terhentak oleh karena hadirat Allah. Orang berdosa gak tahan di hadapannya. Dia rebah, ada suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Saya bisa bayangkan suara itu pasti ada rintihan tangisan di balik kata-katanya. Tidak ada sama sekali tonasi marah atau angry di balik suara Yesus kali ini. Saulus, Saulus. Saul, oh Saul. Seperti Tuhan mengelus dada. Why are you persecuting me? Kenapa engkau menganiaya aku? Spontan aja Saulus berkata, who are you? Siapakah engkau ya Tuhan? Kapan aku aniaya yang maha kuasa? Malah justru dia ini binasa di jalur agama. Tadi pagi saya baru sampaikan, agama tidak bisa menyelamatkanmu. Yang Kristen aja hampir-hampir gak diselamatkan karena banyak kemunafikan. Hamba Tuhan pun di akhir zaman beberapa pendeta akan binasa. Cuman janganlah kau pilah-pilahkan mana gandum, mana lalang. Biar nanti di akhir zaman Tuhan pisahkan. Enyahlah kamu, aku tidak tahu kamu, tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan sekalipun kamu bernubuat demi namaku. Sekalipun kamu tumpang tangan, sembuhkan orang demi namaku. Sekalipun kamu usir setan demi namaku. Tahukah yang ngusir itu bukan kamu, yang menyembuhkan itu namaku. Tapi kamu juga tetap harus menjawab tentang hidupmu kepadaku. Sekalipun kamu pelayanan. Dan pelayanan itu ada urapan karena namaku. Kecuali kalau kamu tengking setan di dalam namamu sendiri. Dalam nama Andi, dalam nama Agus. Ya gak keluar, gak metu. Tapi kalau dalam nama Yesus keluar dari mulut keledai pun ada kuasanya. Gak percaya? Tanya tuh Bileam, nabi palsu. Tetap nubuatan itu keluar dari mulut keledai adalah nubuatan Allah. Jangan kau heran ada orang yang binasa di jalur agama. Kristen aja hampir-hampir gak diselamatkan, yang pura-pura. Bukan mereka yang sebut nama Tuhan. Berapa banyak sih orang di gereja ini kalau sungguhan hari ini Tuhan hakimi kita. How many of us will truly go to heaven? Kalau kita hari ini dipanggil rame-rame nih Tuhan datang, yang pertama dipanggil itu gembala sidangnya. We will be standing before the throne, answerable to him. Kita nomor 1. Karena lebih banyak dipercaya, lebih banyak dituntut. Lalu satu persatu setelah itu sampai the last of you, sampai yang terakhir di antara Anda. How many of us? Itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, tugas kami pertama adalah memberitakan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang tersesat. Saya tidak akan pernah kapok-kapok dan jera-jera. Dari waktu ke waktu akan kembali lagi ke basic atau balik lagi ke pemberitaan Injil, bahkan di dalam rumah Tuhan. Apalagi yang gak Kristen, yang jelas-jelas tidak percaya Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jalan. Waduh, yang Kristen aja hampir-hampir apa yang terjadi dengan orang fasik. Bapak ibu saudara, tak heran ya ada banyak orang yang akan binasa dari jalur agama loh. Agama tidak menyelamatkan, tapi punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu yang menyelamatkanmu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya bisa merasakan compassion, belas kasihan di balik suara Tuhan. Jawab Saulus, dia terkejut, siapa engkau Tuhan? Who are you? Agama beragama saja atau ke gereja saja tidak menjamin Anda sungguh-sungguh kenal Tuhan. Buktinya di hatinya masih teriak, who are you? Siapakah engkau? Katanya, kata Tuhan, Tuhan menjawab, I am Jesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus mungkin berkata, kapan aku menganiaya Tuhan? Lihat aja gak pernah melihat yang maha kuasa. Ketika engkau menganiaya salah satu muridku, engkau menganiaya aku.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, tidak semua kita menganiaya gereja. Itu dosa yang vulgar, itu dosa angkanya 12. Kita semua mungkin angka 11. Tapi kita bisa menganiaya Tuhan lewat kehidupan ganda kita. Kita bisa menganiaya Tuhan dan menyalibkan Kristus untuk kedua kali ketika kita menyangkali Tuhan lewat perbuatan. Atau bahkan mungkin kita menyangkali Tuhan karena tekanan masyarakat, akhirnya kita malu mengakui. Jangankan mengakui, ketika disodorkan atau ketika dipojokkan dengan sebuah pertanyaan, kadang-kadang kita pun bisa kompromi. Seperti Petrus ketika berada di perapian itu waktu Yesus dihakimi. Zaman sekarang sekalipun Yesus sudah naik ke sorga, bertahta, tapi di dunia ini orang-orang Kristen masih dihakimi karena imannya. Berani tidak Anda berdiri dan berkata, aku pengikut Yesus? Gak semua orang Kristen berani loh, karena takut kehilangan promosi, takut kehilangan pekerjaan, takut diridicule atau ditertawakan. Berapa banyak di antara kita kompromi, kita malu akan Tuhan, kita lebih takut akan manusia. Itu juga bentuk aniaya kepada Tuhan. Saya mendingan dilukai secara fisik daripada saya disangkali oleh orang-orang yang saya kasih, oleh keluarga saya sendiri. Daripada kalau anak saya di depan umum berkata, aku gak kenal ini, gak mau dekat sama papa. Gak mau. Mendingan saya terluka secara fisik daripada dilukai secara batinia. Tuhan berkali-kali kita lukai secara batin dalam hidup kita. Apalagi kalau kita dengan jelas-jelas kita menentang perintahnya, tidak melakukannya. Aduh, jangankan mengakui di depan umum, dibaptis saja gak mau. Malu. Perintah Tuhan ke-1 setelah orang bertobat itu baptisan, bukan kesaksian, bukan bersaksi, bukan memberi persembahan, bukan pelayanan. Baptisan itu aja ditunda 5 tahun, 7 tahun, berapa orang, sebagian orang lagi 15-20 tahun gak pernah kunjung dibaptis. Kenapa? Gengsi aku dibaptiskan jadi seperti pasien. Jangankan mengakui di depan umum, melakukan perintah Tuhan di dalam gereja aja, baptisan aja kita enggan. Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. We can persecute Jesus with our life. Dengan kehidupan kita bisa menganiaya Tuhan. Persekusi terjadi. Tetapi Tuhan itu baik, dia memperkenalkan diri. I am Jesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi kata Tuhan, bangunlah Paulus, pergilah ke dalam kota. Dia disuruh masuk ke kota itu, nanti Tuhan utus seorang hamba Allah. Tuhan akan utus seorang Kristen yang sejati untuk tuntun jalannya. I will give you holy guidance, aku akan membimbing hidupmu. Aku akan menuntunmu ke jalan yang benar dulu, sebelum kutuntun engkau ke rumput hijau. Aku akan tuntun dulu, ini loh jalan yang betul. Akan kukirim seorang pengikutku, akan kukirim seorang muridku, namanya Ananias, by the way. Bukan Ananias Safira, tapi Ananias yang lain. Tuhan kirim ke sana untuk menuntun Paulus. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dalam kehidupan saya mau cerita. Saya pernah, waktu saya mulai beranjak umur 18. Saya umur 16 sampai 18 itu kumat-kumatnya. Saya sedang dalam perjalanan ke neraka tanpa saya sadari, sekalipun saya masih belia dan muda. Entah kenapa hati saya mulai gelisah. Ternyata remaja pun bisa depresi. Saya mengalami itu. Padahal keluarga saya boleh dikatakan baik-baik saja dan semua kebutuhan terpenuhi. Tetapi oleh 1-2 hal, hati saya itu goncang sekali. Singkat cerita, saya sangat marah sama Tuhan. Mungkin karena saya kecewa dengan kehidupan. Mungkin juga karena banyak orang Kristen termasuk pendeta yang pernah khianati dan lukai saya. Umur 16, saya mulai menggila. Sekolah akademis tetap tinggi, tapi hati empty. Hati saya itu seperti lubang donat, tidak ada Tuhan di dalamnya. Kosong, hampa. Donat lagi. Suatu hari, ketika rumah saya empty, kosong, saya udah gak tahan. Ini mau keluh kesah, saya salurkan dengan dosa, tidak memuaskan. Saya sudah salurkan segala dosa, tidak puas juga. Saya mau marah-marah sama orang Kristen juga percuma.
Hati saya itu mencari pelampiasan berikutnya, tiba-tiba iseng kelihatan Alkitab. Alkitab masa kecil saya, yang dikasih mama. Alkitab itu gak pernah saya buka, by the way, menjadi sarang kecoa. Saya ambil Alkitab itu, dan saya lihat Alkitab itu, dengan sinisnya, saya buang Alkitab itu ke lantai, saya injak, gak ada Tuhan-Tuhanan. Itu saya lakukan sungguhan. Sampai hari ini pun saya menyesali perbuatan saya, sekalipun Tuhan sudah ampuni. Saya jadi paise atau sangat sungkan sama Yesus. Saya buang itu Alkitab. Lalu habis itu saya meludahinya. Saya masih ingat saya lakukan itu karena saya depressed. Saya was very depressed. Ketika saya ludahi itu terjadi sesuatu. Saya hujat Tuhan. Saya ingat, anehnya ya, lucunya. Kita itu waktu sekolah minggu diajari macam-macam. Tapi kok yang kita ingat itu yang gak perlu diingat itu loh. Yang saya ingat itu kata hujat. Jadi saya mau mencoba itu, satu dosa yang belum saya coba. Saya menghujat Tuhan. Please don't try this at home. Jangan lakukan ini. Saya hujat Tuhan, saya tidak perlu ulangi karena kata-kata tak senonoh keluar semuanya. Saya hujani Yesus yang tidak kelihatan. Toh saya nggak percaya dia ada. Saya habisi dia dengan kata-kata saya. Sambil meludahi itu Alkitab, saya injek begitu-begitu sampai semua ada halamannya yang sobek segala. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu. Saya rebah. Ini terjadi sungguhan. Saya rebah. Saya tidak tahu apa yang rebah. Saya kira, loh kok kenapa saya begini? Pikiran sekuler saya membantah, ini pasti kebetulan. Tapi detak jantung saya itu berdenyut dengan cepat sekali. Saya nggak tahu apa itu sakit jantung, saya nggak pernah mengalami serangan. Tapi detak jantung itu terlalu keras sampai saya itu sesak nafas. Lalu saya, karena saya masih muda, kuat, saya bangkit berdiri. Tapi sebelum saya bangkit berdiri, saya merasa di depan saya nggak kelihatan nih. Dan jangan lupa, saya tidak kerasa-kerasaan karena saya nggak percaya gini-ginian. Selain itu saya juga suka membuat lelucon bahasa roh. Zaman dulu saya tidak percaya sama sekali. Karena satu dosa ini saya harus coba, yaitu hujat. Karena yang lainnya saya sudah mencobanya. Akhirnya saya, jantungnya berdetak dengan sangat cepat itu, saya nggak tahan lagi. Sebelum saya berdiri, saya merasa di depan saya ada seorang sosok yang mau tampar saya. Tapi ada satu orang lagi yang tidak kelihatan, namun saya merasa dalam kesesakan nafas saya, berdiri di sebelah kanan saya, tidak kelihatan pula, sepertinya beliau menahan. Ada yang mau tampar, saya rebah, di sebelah saya itu, saya dengar suara lembut. Saya kira saya gila kok, saya kira saya halusinasi. Karena saya tahu saya depresi, mungkinkah ini salah satu daripada halusinasi? Ternyata bukan, itu pengalaman rohani. Di tengah-tengah badai taufan saya, ada satu sosok berdiri di atas airku yang membuih-buih dan keruh. Tenanglah, ini aku. Tapi yang Tuhan tenangkan bukan saya, karena yang marah adalah malaikatnya. Di sebelah saya, sebelah kanan. Saya tidak tahu ayat firman, karena firman berkata Tuhan berdiri di sebelah kananku. Kepada siapa aku harus takut? Itu saya rasakan ada suara berbunyi seperti ini, dan saya dengar hampir audible. Do not harm him, I love him. Jangan lukai dia, aku mengasihi dia. Saya ulang lagi kedua kali setelah saya berdiri, saya semakin marah sama Alkitab itu. Alkitab jadi bulan-bulanan, kalau pukuli orang, kalau saya hajar orang, kalau saya terjadi perkelahian, itu sudah biasa. Saya tidak pernah punya belas kasihan. Saya pernah hajar kakak beradik, di mana saya cari hari ini, berasal dari Cirebon, sekolah di Singapura. Saya hajar adiknya, tapi sudah sama-sama gede sih, usianya sudah usia remaja. Saya tidak pukul anak kecil. Dua-dua pemain rugby jadi besar-besar. Saya pukuli adiknya sampai kakaknya itu mohon sujud-sujud minta ampun sama saya karena terjadi perkelahian di antara kami. Itu tangannya itu seperti jambu bosok sampai busuk hijau karena saya pukuli sampai. Saya itu orang yang sangat tidak berperi kemanusiaan dulu. Dingin sekali, darahku itu darahnya ular kali. Terus sampai mohon sujud-sujud, ampuni. Saya begitu kejamnya dulu kalau berkelahi. Tuhan mengubahnya. Tapi waktu saat saya sendiri mau dihukum oleh malaikat, Tuhan berkata, do not harm him. Jadilah bulan-bulanan untuk Alkitab saya banting lagi kedua kali. Lalu saya mengalami kedua kali, saya rebah lagi. Hal yang sama serupa terjadi hingga yang ketiga kali. Setelah saya ludahi, kali ini saya rebahnya bukan ke tanah terpental seperti
seperti orang kena tenaga dalam apa. Saya terpental ke belakang, nggak tahu berapa meter, saya nggak tahu. Untung di belakang tidak ada benda yang keras. Saya jatuh ke atas tanah. Kali ini detak jantung saya jadi lemah. Duk, duk. Nafasnya susah sekali dan saya dengar suara itu keras sekali ini secara audible. Philip, Philip, aku mengasihimu. Pengalaman itu pergi. Saya bisa bernafas lagi. Tanpa saya sadari, waktu saya masih berumur hampir 18 itu, I was closer to hell than I imagine. Andai kata saya mati saat itu, saya tahu saya berakhir di mana. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda tidak mengalami pengalaman yang begitu supranatural, tapi pada dasarnya sama. Kita semua dalam perjalanan ke Damsyik. Tanpa Tuhan kita binasa. Tuhan itu baik sekali. Yesus itu memberi kita kesempatan kedua. Jangankan kedua, ketiga, keempat. Andai kata Tuhan tidak hentikan saya. Singkat cerita, setelah itu saya percobaan bunuh diri 3 kali. Nanti aja kebaktian 3 saya ceritakan. Tuhan gagalkan, batalkan, dan gagalkan. Andai kata saya berhasil, hari ini saya sudah tidak bisa hidup bagi Kristus. Saya pasti mati binasa. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak se-ekstrim itu cerita hidupnya. Tapi tahukah Anda bahwa setiap kita berada di jalan yang sama tanpa Tuhan, yaitu kebinasaan. Saya ingin kita untuk melihat dulu apa kata Alkitab tentang neraka, supaya kita mengerti baik kita itu mengalami sesuatu yang ekstrim. Lebih celaka lagi orang yang hidupnya biasa-biasa, tapi terus menyangkali Allah. Suatu hari dia mati, dia sadari bahwa terlambat sudah. Karena itu kita harus mengerti apa kata Alkitab tentang neraka dari pengajaran firman Tuhan. Kita buka Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 agar kita mengerti dulu. Yesus itu mati di kayu salib. Sesungguhnya dia menyelamatkan kita dari apa? Kalau kita bisa menyanyikan lagu himnal yang paling terkenal, yaitu Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Anugerah yang tak terhingga, yang menyelamatkan orang rusak atau orang yang jahat seperti saya. Kita nggak bisa sungguh-sungguh meresapi kenapa God's grace is amazing, kenapa kasih karunia anugerahnya itu luar biasa, sampai kita sadar kita diselamatkan dari hukuman yang luar biasa. Makanya orang yang diampuni lebih, mereka lebih berbuat kasih karena mereka tahu mereka diselamatkan dari apa. Tapi orang yang diampuni sedikit, dia merasa lebih layak. Sehingga biasanya jadi orang Kristen yang suka menuntut orang lain atau menuntut Tuhan. Supaya kita mengerti kita ini diselamatkan dari apa, mari kita pelajari neraka itu ada dan neraka itu seperti apa menurut firman Allah. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 bunyinya, hukuman yang terakhir, ini nubuatan Yohanes di Pulau Patmos. Lalu aku, Yohanes, melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Berhenti dulu di ayat 11 saya jelaskan. Ada tahta putih di akhir kehidupan. Everyone, setiap kita waktu kita mati dan waktu Tuhan datang kembali, kita akan melihat tahta pengadilan. Every one of you and me. Kita harus mengerti ini dulu. Gereja tidak berdiri demi mengadakan kebaktian semata-mata. Gereja itu tidak hadir di dunia untuk main agama. Tujuan kita bergereja adalah kita mengenal jalan keselamatan, lalu jalan kehidupan. Izinkan saya mengingatkan kita semua, kita diselamatkan dari apa. Dan untuk Anda hari ini yang masih berada dan berjalan di jalan kebinasaan, cepat-cepat memahami bahwa hari ini adalah interupsi ilahi. Hari ini adalah hari di mana cahaya bersinar atasmu. Seperti saya di stop sama Tuhan di tengah-tengah, dan habis itu Tuhan tuntun saya ke jalan keselamatan. Hari ini Tuhan memakai gereja kita untuk menuntun Anda, membuat Anda berbalik arah. Bertobat itu artinya berbalik arah. Puji Tuhan untuk interupsi ilahi. Di dalam kehidupan setiap kita, Tuhan rindu untuk menginterupsi orang-orang yang jalan ke arah yang salah. Dan interupsi itu ketika datang, mungkin silau bagi beberapa orang. Tidak tentu pengalaman nyata seperti Saulus, tapi tidak kalah nyata ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu dan menyuruhmu untuk berbalik arah. Itu juga sama Tuhan.
Gak hanya dalam pengalaman-pengalaman yang sensasional atau supranatural. Sama Tuhan. The same God, the same purpose, dengan tujuan yang sama. Tuhan yang menyelamatkan Saulus dengan begitu hebat, Tuhan menyelamatkan Lydia lewat pelayanan Saulus, yang menjadi Rasul Paulus dengan cara yang sangat alami. Tiba-tiba diberi iman dan menerima Tuhan. Tuhan yang sama. Jangan lihat pengalamannya, lihat tujuannya. Tuhan hari ini ingin menginterupsi jalan hidup beberapa orang. Kalau di sini ada orang-orang hidupnya berjalan ke arah yang salah, tanpa kau sadari jalan yang kau kira lurus itu menuju pada binasa, Tuhan lewat khotbah saya, lewat kebaktian hari ini, lewat puji-pujian, dan lewat doa nanti, dan lewat baptisan, Tuhan menginterupsimu di tengah jalan dan bersinar atasmu. Bukankah Injil itu terang Allah? Di ujung kehidupan kita, setiap orang yang hidup, bagi setiap orang hidup hanya sekali, kata firman, lalu penghakiman, itu benar. Kalau Anda belum punya Yesus, kalau Anda tidak pernah terima Yesus sungguh-sungguh di dalam hatimu dan bertobat dari dosa mula-mulamu, dari dosa awalmu dan dosa yang kau ketahui. Kalau Anda tidak sengaja menyerahkan kehendakmu kepada Tuhan, maka pastilah jalan yang lurus kau kira itu akan menuju pada kebinasaan. Di ujung zaman ada yang namanya tahta putih yang besar. Dan aku melihat ayat 12, orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lihat dulu ayat 12a. Dan aku melihat, kata Yohanes, ini melihat akhirat, ujung sebelum akhirat. Orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Apa maksudnya orang mati berdiri? Berarti mereka nggak mati. Manusia itu nggak bisa mati. Manusia hanya bisa meninggal dunia. Itulah bedanya manusia dengan Heli dan dengan Blackie. Ingat ya lagunya ya. Aku punya anjing kecil, Heli guguk. Itulah bedanya kita dengan hewan. Karena itu kalau anjingmu mati, jangan bilang dia meninggal dunia, karena dia mati beneran. Sorry ya, no dogs go to heaven. Kalau kita mau senangkan pet atau hewan piaraan kita, bagi siapa yang suka sekali dengan binatang, ya senangkan aja di hidup ini, nggak usah sampai diratapi gimana. Mereka hidup hanya sekali, tidak ada apa-apa lagi setelahnya. Manusia nggak bisa mati. Manusia bedanya apa manusia dengan tanaman? Tanaman itu punya fisik. Hewan punya fisik dan jiwa. Karena itu mereka punya insting. Bisa berbelas kasihan juga dengan anaknya. Tapi manusia punya fisik, punya body, punya jiwa, dan manusia punya hembusan nafas Allah. Kita punya roh. Kita mati itu tidak bisa mati. Kita mati, tutup mata sini itu melek di sana. Kurang dari 1 detik lah kiasannya. Anda menutup mata, dokter berkata dia sudah meninggal dunia, buka langsung di sana selama-lamanya. Tinggal 2 jalan, sorga dan neraka. Dan itu bukan sorga yang di bawah telapak kaki ibu, itu bukan sama sekali. Itu sorga beneran ada. Neraka juga sungguhan ada, bukan neraka buat-buatan imajinasi manusia. Ketahuilah bahwa orang mati akan berdiri. Mereka bukan zombie. Orang mati berdiri itu berarti manusia rohnya berdiri di hadapan Allah. Dan manusia roh kita itu lebih nyata daripada manusia jasmani kita. Jadi di sana itu manis lebih manis, pahit lebih panis, dingin lebih dingin, panas lebih panas. Indah lebih indah, sakit lebih sakit. Buktinya kalau manusia roh kita sudah cabut nyawa, itu badan kalau tinggal jenazah, lu mau cubit dia gak kerasa. Karena perasaan kita bukan pada panca indera, perasaan kita itu pada roh kita. Itu yang gak bisa mati. Karena itu manusia dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Kita harus ngerti ini. Saya kok merasa dari waktu ke waktu saya harus refresh memory. Dan bagi beberapa orang ini adalah pengetahuan pertama. Bagi beberapa Anda di sini pertama kali Anda tahu ini. Kan kita lagi cek Evan, jadi banyak jiwa baru perlu mendengar ini. Orang mati itu kan berdiri. Mayat tidak berdiri.
Bodinya mungkin debu kembali menjadi debu, tanah menjadi tanah, tapi makhluk rohnya itu berdiri di hadapan Allah. Dan ada sesuatu hal yang mengganggu juga, orang mati besar dan kecil. Berarti orang besar mau presiden, perdana menteri, mau raja-raja, orang kecil rakyat biasa atau jelata. Orang besar dan kecil ini juga bodinya. Orang sehat, orang sakit, orang besar dan kecil ini juga usianya, mau orang tua bahkan anak kecil. Detik di mana dia tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dia tahu membedakan mana benar mana salah. Buktinya anak kecil tidak ada yang ajari, dia mencuri kuki, dia bisa sembunyikan dari mama, dia hancurkan vas bunga, dia nggak berani ngaku. Berarti anak kecil punya nurani. Mungkin bukan baby, tapi anak sekarang loh, umur berapa dia sudah kenal pornografi. Anak kecil pun akan berdiri di depan tahta. Makanya itu ministry gereja ini tidak bermula dari kebaktian umum. Gereja ini ministrinya bermuara awal-awal dari Eagle Kids yang disebut di luar sana sekolah minggu. Because we want to introduce Christ. Kita mau memperkenalkan Kristus lebih dulu dalam diri anak-anak kita sebelum dunia memperkenalkan setan lebih kepada mereka. Karena kita ingat, sekalipun papa mamanya beda, mereka semua keturunan Adam dan Hawa. Kita nggak boleh main-main dengan itu. Yesus mati untuk anak-anak kita yang sekarang masih di nursery atau di tempat kita taruh ruang bayi. Pemuritan gereja ini mulai dari ruang bayi, bukan mulai dari kebaktian umum di sini. Amin, Bapak Ibu. Gereja bukan tentang beragama. Gereja ini serius dengan Injil. Dari sejak anak lahir, diserahkan sampai penguburan. Kami hamba-hamba Tuhan itu urusi hidupmu setelah kami urusi hidup kami dari lahir sampai mati. Tujuannya satu, membawa setiap jemaat layak masuk ke surga. Saya tidak mau suatu hari utang darah sama Tuhan. Tuhan bilang, Philip, kamu sembunyikan sebagian Injil. Saya nggak berani. Kamu tidak berani angkat bicara, bilang sama orang-orang yang kupercayakan bahwa mereka perlu terima Tuhan. Saya tetap harus taat pada yang memanggil, pada yang mengutus kami. Bapak Ibu Saudara, orang mati besar dan kecil, orang besar, orang kecil, anak kecil, orang tua, semuanya akan berdiri di hadapan tahta putih itu suatu hari. Know this, that you will stand before judgment, you and me, and not even your mom can help you, because your mom will also stand before the throne alone. Waktu itu ketahuilah bahwa tidak ada orang bisa menolongmu. Ibumu pun tidak bisa menolongmu. Karena mama kita pun akan berdiri sendiri di hadapan tahta itu. Tapi Roma 8 berkata, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Puji Tuhan bagi mereka yang sudah menerima Tuhan sungguh-sungguh. Barang siapa punya anak Allah maksudnya, dia punya kasih karunia. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka di dalam Kristus. Tapi apakah Anda sungguh-sungguh? Atau sampai detik ini kita hanya berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku adalah ini, supaya mereka percaya kepadaku. Sungguh nggak kita percaya pada Tuhan? Kalau kita percaya pada Tuhan, kepercayaan itu akan mentransformasi kita. Nggak mungkin hanya lip service atau teori. Kalau saya percaya sama Tuhan, saya pasti berani dibaptis. Karena Tuhan suruh saya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saya pasti akan melakukannya. Because I believe. Kalau saya percaya Tuhan menyelamatkan saya tidak mau lagi hidup di dalam belenggu dosa. Karena saya tahu dan percaya, saya yakin dia sudah melepaskan belengguku. Yesus mati supaya aku bebas. Bapak Ibu Saudara, orang mati akan besar kecil akan berdiri di depan tahta. Lalu ada kitab-kitab yang dibuka entah apa. Tapi ada satu kitab yang istimewa namanya kitab kehidupan. Katakan kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan inilah penentunya. Mari kita lihat ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ada yang namanya maut, ada yang namanya kerajaan maut. Katakan maut. Ada yang katakan kerajaan maut. Saya kalau memberkati pernikahan, saya jarang berkata, hampir nggak pernah, atau saya memang sengaja tidak mau sampai maut memisahkan. Karena yang bisa memisahkan kita itu kematian. Karena orang Kristen yang lahir baru, anak Tuhan yang sungguh-sungguh dilahirkan oleh roh dan air, oleh air dan roh. Kata-kata Yesus pada Nikodemus, mereka kalau mati, hanya mati atau meninggal dunia, mereka tidak bisa maut. Mereka yang di luar Tuhan, atau yang menipu Tuhan, pura-pura alias Kristen KTP saja,
yang tidak punya kehidupan Kristus di dalamnya, mereka yang mati inilah yang maut. Kita dengan maut sudah dipisahkan selama-lamanya karena kita percaya. Maut itu adalah orang yang mati binasa. Orang yang mati dosanya belum diampuni. Orang yang mati in their sin. We can all die as sinners. Saved by grace, kita bisa mati sebagai orang berdosa, tapi yang sudah diselamatkan dengan anugerah. Tapi ada orang tertentu, orang-orang yang lain yang akan mati di dalam dosanya. Orang-orang inilah yang masuk dalam maut. Karena upah dosa ialah maut. Karena itu kerajaan maut adalah tempat manusia-manusia yang binasa disimpan sebelum Tuhan datang kembali. Tahta putih ini adalah akhirat. Tahta putih ini baru ditegakkan setelah Yesus datang kedua kali, entah kapan. But after the second coming of Christ, Yesus datang kembali, barulah ada tahta putih. Ini pengadilan terakhir yang hidup dan yang mati. Dan kita harus sadari bahwa pada waktu itu ada sekelompok orang yang sudah berada di dalam kerajaan maut. Mereka yang mati lebih dulu dari zaman Adam dan Hawa, bahkan air bah Nuh, sampai zaman perjanjian baru, sampai semua orang-orang yang memalsukan berita tentang kebangkitan Tuhan, mayatnya dicuri segala, sampai sepanjang zaman, sampai hari ini, sampai kiamat kata dunia. Orang-orang yang mati dulu sebelum Yesus datang di awan-awan disimpan di kerajaan maut. Dan itu nanti semua akan dibangkitkan untuk dihakimi terakhir kali dan masuk ke lautan api. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi orang-orang ini dibangkitkan, di mana mereka disimpan sekarang, dibangkitkan sekali lagi, lalu semua akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tuhan memisahkan dulu antara domba dan kambing. Domba di sisi sini, kambing di sisi situ. Tuhan berkata, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Aku telanjang, kamu tidak pernah kasih pakaian. Aku lapar, kamu tidak beri makan. Aku di penjara, kamu tidak pernah kunjungi. Tuhan berkata, kapan kamu adalah orang yang kejam? Itu bukan bicara tentang amal sosial. Kalau kita lakukan pelayanan-pelayanan tertentu kita masuk surga. Bukan pelayanan kita yang membuat kita masuk surga, tapi pelayanan Yesus di kayu salib untuk kita. Tetapi itu menunjukkan bagaimana ada orang-orang yang kejam dengan sesama, terhadap sesamanya. Tuhan kan berkata, enyahlah. Itulah orang-orang yang disingkirkan oleh Tuhan. Jikalau mereka masih hidup ketika Tuhan datang kembali, mereka akan menghadapi Tuhan hidup-hidup dan mentah-mentah. Tapi jikalau mereka sudah mati lebih dahulu, mereka pun akan dibangkitkan untuk dienyahkan. Jangan berkata Tuhan gak adil. Masa Tuhan ciptakan neraka? Tuhan itu kan kasih. Kasihnya gak kurang-kurang. Jangan kritik Tuhan. Dia sudah mati. Kau dan aku belum. Mati untuk siapa-siapa. Mati untuk dosa aja belum kok, masih hidup terus. Jangan berkata Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan lemparkan orang ke neraka? Setiap kita itu cukup waktu, karena kita bukan bayi baru lahir lalu mati, atau bayi prematur, atau bayi yang gugur. Kita semua pernah hidup, sedang hidup, dan kita punya tahun-tahun, tiap hari punya keputusan. Kenapa kau tunda? Jangan berkata Tuhan tidak adil, Tuhan tidak setia. Kalau suatu hari seseorang masuk neraka, God has given him enough opportunities. Tuhan sudah memberikan kepadanya cukup banyak kesempatan. Tapi orang itu menolak. Tahukah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, sudah cukup sabar. Ditolak. Terus Tuhan kirim orang seperti Israel yang tegar tengkuk. Dikirim nabi dibunuh, kirim nabi dianiaya, kirim nabi ditutup pintu. Terus menerus. Tapi suatu hari ketika seseorang dilemparkan ke neraka, itu pun wujud keadilan Allah. Bukan Tuhan kejam, karena kita semua bersedih untuk kematian orang fasik. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang bersuka cita. Hitler pun masuk neraka misalnya, kita pun tidak beria-ria. Seharusnya semua orang itu diselamatkan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi kalau sampai orang berakhir di sana, Tuhan itu adil dan setia. Dia sudah memberi kita kesempatan. Kesempatanmu hari ini. Tiba-tiba di perjalananmu ke Damsyik, Tuhan bercahaya. Saya pun bertobat. Setelah pengalaman yang saya cerita tadi, berapa minggu kemudian, saya diselamatkan Tuhan di sebuah gereja. Altar call, saya memberi diri. Bukan altar call-nya, tapi respon hati. Dan setiap orang akan dilemparkan, dan ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu,
Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, kitab anak domba Allah itu ditebus dengan darah Yesus. Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Cepat aja langsung munculkan di depan saya apa kata Alkitab tentang neraka supaya Anda bisa jadikan ini referensi. Kemudian nomor 1, manusia tidak bisa mati tetapi meninggal dunia. 2, sudah? Setiap orang akan diadili tanpa kecuali. Orang besar, kecil, anak kecil, orang tua, orang gede, ternama, terkenal, berpengaruh, berkedudukan, punya power, orang biasa. 3, neraka itu nyata dalam kerajaan maut sekarang. Dan lautan api nanti. Lautan api itu akan terjadi nanti setelah tahta putih berdiri. Kalau menurut kitab Wahyu yang masuk dulu ke situ, malah sebelum setan dilempar ke sana. Lautan api ya, bukan kerajaan maut. Kerajaan maut sekarang banyak orang sudah meninggal tanpa Tuhan. Lautan api yang pertama dilempar ke sana adalah sang antikristus dan nabi palsu. Kalau Anda baca di dalam firman, betapa jahatnya yang pertama-tama masuk ke sana. 4, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan selamat. Munculkan 4 supaya Anda dan saya ingat kenapa kita memberitakan Injil dan kenapa kita yang hari ini belum menerima Injil, segeralah menerimanya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Haleluya. Saya ingin sekali untuk, sambil Anda bisa foto, silahkan, akhiri kesaksian dengan sebuah kesaksian. Tak lama setelah itu, saya katakan tadi percobaan bunuh diri, lewat dulu, nanti next ibadah saya cerita. Suatu hari di gereja hari Minggu, saya pergi tanpa visi, tanpa tujuan bahwa saya akan bertobat. Tidak ada bayi yang tahu dia akan dilahirkan kembali. Tapi karena teman-teman gigih mengajak, akhirnya saya ingat bahwa ibadah pukul 3:30. Saya sudah pernah ke gereja itu berkali-kali, tapi hari itu saya bertekad untuk memberi Tuhan kesempatan terakhir. Bodohnya aku, siapa beri siapa kesempatan? Gaya sekali, hai kau orang berdosa. Saya datang, duduk di baris paling belakang, bukan karena gereja penuh. Lain cerita kalau di sini. Saya memang suka di paling belakang, kalau saya nggak suka saya tinggal keluar. Lalu waktu di belakang situ itu, pendeta khotbahnya sederhana, gembala setempat. Agama tidak menyelamatkanmu, Anda bisa lahir Kristen pun itu bukan jaminan. Betul sekali, sekarang saya ngerti, bahwa kelahiran kedua lah yang menyelamatkan, bukan kelahiran ke-1. Kelahiran ke-1 apapun agamamu, kalau kita tidak pernah memutuskan ketika kita jadi orang, kita tidak pernah ikut Tuhan. Mau agama Kristen sekalipun, mau papa mamanya misionaris pendeta juga nggak jaminan. Anda jangan kaget loh ya, terkejut banyak anak misionaris, anak pendeta juga akhirnya meringkuk di neraka kalau mereka tidak memutuskan untuk mengikuti Tuhan papanya. Jangankan mereka, papanya aja kalau ingkar, tidak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita semua punya pilihan. Singkat cerita, waktu beliau cerita begitu, saya mendengarkan dengan seksama, hati saya itu rasa tiba-tiba saya tahu kebenaran, sulit untuk dijelaskan. Itu Roh Kudus, bukan karena khotbah bagus. Biasa menurut saya, agama tidak menyelamatkan, hanya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu ketika diserukan, percayalah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, izinkan saya tekankan bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Jangan kita kira dibaptis itu selamat, bukan. Tapi kalau Anda sudah diselamatkan, pasti Anda merindukan itu. Nggak mungkin, kalau ada seorang perempuan sungguh cinta dengan seorang laki-laki, dia pasti ingin menikah dengannya. Nggak mungkin ingin pacaran atau hanyalah TTM, teman tapi mesra. Banyak orang itu mau jadi TTM-nya Tuhan, teman tapi mesra doang. Tidak pernah mau sungguh-sungguh. Baptis nanti. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau samenleven. Bahasa Belandanya, Tuhan tidak mau living together. Kayak banyak orang sekarang terjadi di barat. Nggak apa-apa, kita nggak usah komited. Apa sih bedanya? Cuman secari kertas. Gitu dalihnya. Akhirnya mereka tinggal sekamar, tinggal serumah. Bukan suami istri statusnya, punya anak. Bisakah kita, orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, melihat hubungan mereka itu sah? Nggak ada fondasinya. Coba lihat ada apa-apa. Mereka nggak punya komitmen. Pasti satu hentang, sudah pasti. Orang yang menikah asal-asal aja bisa putus tengah jalan, apalagi orang yang tidak punya secari kertas itu pernikahan, komitmen di hadapan Tuhan dan di hadapan pemerintah, di hadapan keluarga. Banyak orang itu kayak gitu, nggak mau dibaptis. Nggak apa-apa, aku pelayanan aja. Tuhan tidak berkenan dengan samenlevenan.
Will you just sleep together with me? Will you just live together with me? No. Yesus menuntut kita, barang siapa mau mengikut aku, tapi dia menoleh ke belakang, tidak layak untuk aku. Jelas. Berapa banyak di antara kita mau summon leven dengan Tuhan? Berapa banyak di antara kita tunda-tunda, maunya cuma teman tapi mesra sama Tuhan. Kalau bisa itu seperti Nikodemus datang malam hari, yaitu kita itu sama Tuhan itu hubungannya sembunyi-sembunyi, secret relationship. Nggak bisa kalau kamu tidak mengakui aku di hadapan manusia, kamu tidak mengakui aku di hadapan Allah. Aku pun nanti waktu kembali, aku tidak akan mengakuimu di hadapan Bapa dan jutaan malaikatnya. Barang siapa malu akan firmanku, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita cinta Tuhan, baptisan itu bukan masalah, malah sukacita. Saya ingat waktu saya dibaptis kok, saya cerita tadi pagi. Kalau kita mikir terus nggak akan jadi. Saya juga gitu dulu. Saya kira, saya kan dulu kecilnya pernah sama mama dibawa ke gereja, saya dipercik. Bukan soal metodenya, tapi kan saya belum kenal Tuhan. Saya belum bertobat. Anak umur 6 lu tahu apa? Anak umur 7, itu liturgi yang indah, tapi itu bukan baptisan, pertobatan. Akhirnya saya tidak ambil pusing lah. Saya bilang kalau saya tidak pernah melangkah, saya tidak akan melangkah. Saya melangkah dan saya masuk ke danau itu. Makanya saya tidak pakai jubah. Saya masuknya itu agak sedikit dadakan. Tapi untungnya saya mengikuti hentak kaki Tuhan, sudah nggak mikir lagi, saya masuk karena saya rasakan kebenaran itu. Saya tahu waktu dia berbicara kepadaku, hatiku tidak kukeraskan seperti dulu. Waktu saya menghujat dia, hatiku membatu. Tapi kali ini ketika dia lembutkan hatiku, dengarkan suaranya. Ku jawab ya, saya masuk. Saya nggak bisa ceritakan, sulit menceritakan pengalaman dengan Tuhan. Waktu saya masuk ke dalam kolam itu kolam adalah danau dingin sekali di Kanada September. Berapa bulan lagi, 2 bulan lagi akan winter. Itu saya rasakan kehangatan. Saya nggak bisa ceritakan. Beda. Tapi ceritanya gini, setelah saya menghujat, tak lama setelah itu saya ke gereja, saya dengar khotbah pendeta. Lalu dia berkata, siapa di sini mau terima Tuhan, majulah ke depan. Pikiran saya ini kan dulu logika-logika saja. Sekarang yang masih, tapi akal budi saya sudah diurapi. Apa bedanya aku berdiri di sini dengan aku maju? Nggak ada bedanya tuh. Tapi seperti ada suara di dalam hati. Kalau kamu mau ikut Tuhan, kamu harus radikal mengikutnya. Bukan jadi ekstremis. Radikal itu udah peduli amat. Majulah saya di depan. Saya maju ke depan. Waktu saya sampai di depan sini, saya mengalami pengalaman supranatural dengan Tuhan. Ketika Tuhan jamah hati saya. Dan saya berkata, saya bertobat. Forgive me untuk setiap hujatan saya. Sampai sekarang pun masih menyesal. Saya tidak pikun, saudara. Saya masih ingat semua perbuatan dosa saya. Dan tidak ada sengatnya lagi, saya sudah diampuni. Tapi sampai hari ini saya masih baise sama Tuhan. Minta Tuhan, please forgive me. Ngawur aku nih, lancang mulutku dan hidupku gak kalah ngawurnya. I said, forgive me. Give me a chance, Tuhan. Kasih kesempatan. Dan hari itu di depan, saya ketemu Tuhan. Dan Tuhan selamatkan saya, padahal saya udah ke gereja dari kecil. Dan beberapa teman-teman saya yang lainnya juga ada di kanan kiri saya juga yang bukan Kristen juga ada di situ. Yang satu dugeman, yang satu itu dukunan. Aduh, temanku dulu gitu loh tipe-tipenya. Semua saya termasuk, saya yang Kristen, mereka bukan. Ini dari keluarga penyembah berhala. Tapi saya di sana dilawat Tuhan. Kata, Lord, kau menunggu hidupku selama ini. Aku tidak tahu. Ketika bahkan aku menista dan menghujatmu, kau selalu membela aku. Aku tuh jahat sama Tuhan. Tapi kau yang menahan malaikat itu, jangan kau apa-apakan dia. Aku mencintai dia. Kalau bukan kau, aku sudah binasa. Thank you untuk interupsinya. Perjalananku ke Damsyik lebih dekat ke neraka daripada yang kukira. Yet you love me when I was a sinner. Waktu saya masih orang berdosa, engkau tetap mencintai aku. I want this God in my life. Aku mau Tuhan ini di hidupku. Dan hari itu saya lahir baru. Saya berdoa, hari ini giliran Anda yang belum dijamah Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Come on musik.